tuanya. Maksudnya nggak izin baik-baik, bahwasannya beh mau ini dong naik puncak, babehnya nggak ngomong iya nggak ngomong nggak gitu, langsung jalan. Itu siapa tuh? Gua. Yo, what's up? Balik lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel, sobat kecil. Oke, cuy. Halo semuanya, iya bertemu lagi dengan gua, Mail. Gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga diberikan umur yang panjang dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan. Amin. Cuy, gue mau ngasih tahu nih bahwasannya di video bukan video terakhir sih, jadi di video kali ini buat next videonya gue udah jarang, bukan udah jarang sih, maksudnya gue udah mulai jarang deh buat upload, soalnya karena gue lagi ada kesibukan yang lainnya, yaitu kesibukan gue kuliah, dan gue juga udah mulai kayak sibuk. Dengar sih bakalan offline sih, tapi juga nggak tahu ya, tapi emang kebanyakan sih lebih banyak prakteknya gitu loh. Jadi biasanya kan gue malam Jumat itu gue bakal upload tentang kejadian ya, entah itu kejadian horor, cerita horor ataupun apa. Dan biasanya malam minggu itu juga gue bakal upload tentang cerita ya. Jadi buat minggu depan atau minggu next itu gue paling selama seminggu itu paling 1 kali upload dah. Gue juga nggak tahu nanti bakal ada video baru ya, kita nggak tahu nih. Gue juga nggak tahu bakal ada video baru, tapi rencana sih gue bakal ada video baru. Video barunya apa entah, nggak tahu, pokoknya mau ikutin terus ya. Oke cuy, jadi di video kali ini gue bakal membahas tentang cerita bikin merinding gue nih. Bahwasannya kemarin nih, gue kan waktu minggu kemarin tuh gue upload tentang 6 kejadian angker di mana, di Gunung Salak ya. Nah, by the way di situ gua bukan gak tunggu, jadi selang 5 hari tidak upload, ternyata ada orang lain nih email gua bahwasannya dia cerita tentang pengalaman mistis dianya di gunung angker lagi, gunung di situ, gunung Salak yang ada di Bogor itu, yang dikenal sebagai gunung angker ya. Cuman gua nggak tahu sih bahwasannya dia kemarin email gue panjang banget sebenarnya. Emailnya gue juga sebenarnya awal malas baca, cuman ya gue bacain di sini aja gitu leh. Oke cuy, langsung aja gue bacain ceritanya. Cuy, ini langsung mau gue bacain apa mau ngiklan dulu nih? Baru ini nggak ada produk apa gitu, brand apa gitu nih, di belakang masih kosong gitu. Mau lu menyediain di sini produk apa gitu? Oke cuy, langsung aja gue bacain ceritanya gitu loh. Dulu tapi ini kayak kurang gitu ya. Bentar. Kayak gini nih. Oke cuy, langsung aja gue bacain. Halo bang, perkenalkan nama gue Oloy dan gue berasal dari Kota Bumi. By the way, gue tahu email lu dari YouTube lu dan sengaja gue share di email lu. By the way, Oloy siapa gitu? Gue nggak tahu ini, jadi berarti ini dari penonton baru sih mungkin ya, gue juga nggak tahu. Kota Bumi itu yang lu buat lu yang belum tahu, Kota Bumi itu daerah Tangerang kotanya. Jadi gini bang, awal gue itu berlima, semua cowok. Oke. Jadi awal dia berlima tuh. Nah berlima ini cowok semua tuh, yang nggak, pokoknya batangan semua dah. 5 orang itu cuma 1 orang yang pengalaman yang lainnya baru beberapa kali doang. Oh 5 orang itu, jadi dia 5 orang, jadi 4 orang nih yang udah pengalaman nih naik gunung, dan 1 orang itu mungkin perdana mungkin ya. Oke cuy, sebelum berangkat satu persatu izin ke orang tuanya. Ngerasa udah selesai semua dari rumah, berangkatlah kita. Oh jadi sebelum berangkat dia izin dulu nih satu persatu ke orang tuanya mungkin. Berangkatlah kita. Di perjalanan motor temen gua trouble, terus setiap ngopi di pinggir jalan. Oh jadi di perjalanan nih motor temen dia trouble. Gua nggak tahu trouble, yang bensinnya habis, entah banyak bocor, entah speedometer yang nggak naik gitu, gue juga nggak tahu gitu. Setiap ngopi di pinggir jalan, dan sampailah kita di base camp Gunung Salak. Oh jadi trouble tapi tetap nyampe cuy. Di perjalanan dia trouble, ada ke ini pokoknya trouble, dan akhirnya dia sampai di base camp nih, base camp Gunung Salak. Begitu kita daftar
Sesampainya di Gunung Salak lagi. Sesampainya di base camp Gunung Salak, kita daftar. Begitu sudah selesai, ada sedikit arahan dari yang pengalaman kalau Gunung Salak ini beda dengan gunung yang lainnya. Gunung Salak ini masih banyak makhluk-makhluk halus, masih beraura-aura zaman Pajajaran. Oh, jadi ada sedikit arahan dari namanya tour guide Gunung Salak. Bukan tour guide Gunung Salak, maksudnya tour guide gunung itu namanya apa sih, gue lupa. Bahwasannya itu deh, dia mengarahkan begini nih, bahwasannya di gunung tersebut, Gunung Salak ini masih banyak makhluk-makhluk yang berbau-bau gaib atau berbau-bau halus deh, masih dan beraura zaman-zaman Pajajaran. Dan setelah semuanya sudah dikasih tahu dan akhirnya mereka paham nih yang berlima tadi, dan gue disuruh pimpin doa. Oke, jadi yang cerita ini yang email gue udah dikasih arahan sama yang ibaratnya itu tour guide di gunung itu, namanya gue nggak tahu. Udah dikasih arahan bahwasannya di Gunung Salak ini beda dari gunung-gunung yang lain gitu loh. Bedanya di Gunung Salak ini masih banyak makhluk-makhluk halus dan masih banyak roh-roh zaman-zaman Pajajaran gitu loh. Dan akhirnya dia nih si doi sama teman-teman lainnya, doi mimpin doanya. Berdoa sudah selesai, masuklah kita ke pos 1. Sampai kita di situ jam 1 siang, terus kita berjalan karena takut kemalaman di hutan, sampailah kita di pos 2. Sampai kita di situ jam 1 siang. Oh, jadi habis berdoa masuklah dia ke pos 1. Nah, sampai kita di pos 1 itu jam 1 siang. Dan akhirnya dia berjalan tuh sampai ke pos 2 karena takutnya merasa kemalaman gitu. Di pos 2 itu udah ngerasa nggak enak. Sepi, cuma ada 2 pendaki dari Jakarta. Padahal di base camp banyak yang baru berangkat dan juga ada yang barengan kita juga. Oh, di sini nih udah mulai aura-aura berbau-bau tentang hal-hal aneh nih ya. Bahwasannya nih ya, di pos 2 itu tadi pas dia ngecamp, itu banyak tuh yang ngecamp tuh. Dan banyak juga yang pengen melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Nah, di pertengahan jalannya, kok di sini si doi ini merasa kayak ada aura-aura aneh. Bahwasannya kok tadi kita ngecamp banyak orang nih, kenapa pas di perjalanan kagak ada gitu loh. Bukan begitu sih sebenarnya. Di pos 2 itu udah ngerasa nggak enak, sepi, cuma ada 2 pendaki dari Jakarta. Padahal di base camp banyak yang baru berangkat dan juga ada yang barengan kita juga. Setelah itu jalan lagi kita karena takut kemalaman arah ke pos 3. Nah, akhirnya doi jalan lagi nih. Karena dia takut kemalaman, jalan lagi ke arah pos 3. Di pos 3 sampai di jam 6 sore, trek agak naik, banyak kabut, terus kita paksa untuk jalan terus. Oh, di pos 3 sampai di jam 6 sore nih, trek naik nih gini berarti nih. Bukan gini nih, apalagi gini nih. Apaan sih, cringe anjing? Enggak. Next. Di pos 3 sampai di jam 6 sore, trek agak naik nih, banyak kabut, terus kita paksa untuk jalan terus. Kira jalan terus sampai jam 9 malam. Oke. Ngerasa ada yang nggak beres, kok jalurnya beda dan banyak kabut juga. Di situ kita mulai dirikan tenda dan sekitar tidak ada satupun orang, hanya kita berlima. Di pos 3 ini nih trek ngerasa naik, ya kan? Sampai jam 9 malam, si doi ngerasa kok ada yang nggak beres nih. Nggak beresnya gimana tuh? Kok jalurnya beda, banyak kabut. Dan akhirnya dia mendirikan tenda tuh di situ. Dan di sekitar dia itu nggak ada satu orang pun yang kayak naik turun dari Gunung Salaknya gitu. Bahwasanya dari berlima, dia cuma berlima doang tuh di situ tuh. Hanya kita berlima, kita istirahat dan makan tidur, ya kan? Makan tidur setelah jam 8 pagi, semua sudah bangun dan rapi-rapi tenda. Berangkat lagi kita setelah berjalan terus sampai di jam 12 siang. Oh. Dan akhirnya dia ngecamp di situ, bahwasannya udah malam juga. Dan setelah jam 8 pagi, semua sudah bangun. Maksudnya teman-temannya doi udah pada bangun. Dia akhirnya merapikan tenda-tenda untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Salaknya gitu loh. Berangkat lagi kita setelah berjalan terus sampai di jam 12 siang, bertemu sama Bapak Petani. Oh, di jam 12 siang, si doi ketemu sama Bapak Petani. Dan Bapak Petani itu bilang, pakai bahasa Sunda, kamu belum izin sama kedua orang tuamu, pulang dulu izin, pasti dikasih jalan yang benar.
Semua anak-anak pada bingung, padahal udah izin tapi satu temen gue ngerasa panik ketakutan. Gue merinding cuy, benar-benar gue merinding. Jadi di jam 12 siang itu si doi ketemu bapak-bapak petani, dan bapak petani itu bilang pakai bahasa Sunda, kamu belum izin sama kedua orang tuamu, pulang dulu izin, pasti dikasih jalan yang benar. Semua anak-anak pada bingung, padahal udah izin. Oh, ternyata nih, tapi satu temen gue ngerasa panik nih. Jadi satu temennya doi nih ngerasa panik, dan jujurlah dia kalau satu temen gue belum izin kedua orang tuanya. Dan ada sedikit cekcok di antara berlima, jadi kayak ada sedikit bacot-bacotan nih, ya lu ngapa sih, lu kenapa nggak izin ini. Dan gue memutuskan untuk pulang aja, nggak usah dilanjutkan, nanti tambah bahaya, nanti nggak sampai puncak, nggak sampai rumah juga kan, repot gitu. Oh iya, bagus dah kalau lu udah ngerasa begitu mah, langkah baiknya lebih baik turun dan lu cabut dari ya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, dan kita ketemu lagi sama pak petani tadi. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan kita ketemu lagi sama Pak Tani tadi. Dia bilang, kamu dari kemarin di pos 3 aja tidur, nggak kemana-mana. Tenda kamu tertutup aja sampai ada yang bangun. Tidak bangun-bangun. Di situ kita berlima berpikir bahwa raga kita berlima di bawah hantu. Anjing. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang nih. Dengerin baik-baiknya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, dan kita ketemu lagi sama Pak Tani tersebut. Dia bilang, kamu dari kemarin di pos 3 aja tidur, nggak kemana-mana. Tenda kamu tertutup aja sampai ada yang bangun. Tidak bangun-bangun. Di situ kita berlima berpikir bahwa raga kita berlima di bawah hantu. Beruntung bisa dikembalikan lagi, kalau tidak ya kita nggak tahu ya. Jadi kata petani bilang itu ya, bapak petani yang ketemu si doi itu bilang bahwasanya kamu itu stuck di pos 3 mulu tuh, bahwasanya tenda kamu tertutup, jadi nggak ada yang bangun gitu. Raga kamu di situ, jadi jasad kamu di situ gitu loh. Dan mungkin pas dia naik puncak itu dibawa arwahnya gitu sama ya makhluk situ sih, juga nggak tahu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, dan kita ketemu lagi sama petani. Oh tadi udah gue bacain ya. Selamanya kita di Gunung Salak, ternyata pas dari awal berangkat motor temen gue yang trouble itu, dia nggak izin sama orang tuanya. Mungkin itu tanda-tanda yang nggak baik dari awal. Udah sampai di situ aja perjalanannya. Oh jadi bahwasannya itu problemnya ini nggak izin sama orang tuanya. Maksudnya nggak izin baik-baik. Bahwasannya beh mau ini dong naik puncak, babehnya nggak ngomong iya nggak ngomong nggak gitu, langsung jalan. Itu siapa tuh? Gua. Tapi begitu lu kalau ada sahabat-sahabat mah lu bingung lu tuh, kalau udah bisa pulang mah takut aja gitu loh. Nah jadi ya Neng Jang ya, kalau misalkan kemana-mana itu pamit gitu loh, pamit ya, syukur-syukur lu bisa dikasih duit gitu loh sama nyak babeh gitu ya kan, bahasa halusnya mah begitu. Maksudnya bahasa Jermannya begitu gitu loh. Kalau kemana-mana itu izin. Jadi problemnya di sini kata si doi itu, ada satu temennya doi, dia itu ngerasa bukan ngerasa sih, dia itu ngerasa bahwasannya nggak izin sama orang tuanya. Mungkin izinnya salah-salah dan nggak terus terang, dan juga nggak ngomong baik-baik mungkin ya. Oke, nah by the way ini terima kasih lo buat Bang Oloy ini ya. Bang Oloy udah nge-email gua, dan salam-salam juga buat orang-orang Kota Bumi, dan sehat-sehat selalu dah buat Bang Oloy gitu lah. Oke cuy, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua kali ini. Apabila lu punya cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, lu cek link deskripsi di bawah. Di situ kan ada email gua tuh, ya udah, Bo ya, email gitu loh. Pasti gua bakal bacain di sini ya. Oke. Cuy, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua kali ini. See you next time. Peace.